Shalom. Pada hari ini 30 Mei. Bacaan harian Alkitab kita mengenai Yonatan. Dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 6. Yonatan berkata kepada pembantu pembawa senjatanya, "Ayo kita menyeberang untuk mendatangi pasukan umat yang tidak bersunat itu. Barangkali Tuhan akan bertindak membantu kita, karena memang Tuhan sanggup menyelamatkan baik orang yang ramai maupun yang sedikit, dan tiada yang dapat mencegahnya." Selain dari kebenarannya, Yonatan mempunyai sikap mulia yang lain yang patut dicontohi bagi orang Kristen. Berani dalam iman, dia menyerang barisan kecil tentara Filistin yang hanya ditemani oleh pembawa senjatanya. 1 Samuel 14. Dia memanjat tebing dan mengalahkan orang Filistin. Tuhan menolongnya dengan menimbulkan kepanikan di kalangan barisan musuh, memudahkan Saul dan tentara Israel mengejar askar Filistin. Ironinya, ketaksuban bapaknya sendiri hampir meragut nyawanya. Saul ingin sangat orang Israel mengalahkan orang Filistin, sehingga dia menghalang tentaranya berhenti untuk makan. Mengendahkan perintah ini, kelaparan dan keletihan, Yonatan memakan madu di sepanjang jalan. Saul telah bersedia untuk membunuh anaknya sendiri yang tidak bersalah, tetapi campur tangan tentara lain yang mempertahankan putra berani itu menghentikannya. Malangnya, Saul terus membahayakan darah dan dagingnya sendiri. Apabila Saul berusaha untuk membunuh Daud dan Yonatan membela rakannya, Saul bukan sahaja melemparkan kata-kata yang menyakitkan terhadap anak sulungnya, tetapi dia juga melemparkan tombak. Walaupun dia boleh menjadi pewaris takhta dan boleh merasa sedih karena Daud diurapi sebagai raja seterusnya, Yonatan tidak membiarkan cita-cita menghalang iman, persahabatan, dan kesetiaannya. Yonatan tidak mengambil tahu kebencian Saul. Dia juga tidak pergi bersama bapaknya dalam menangkap orang buruan itu. Namun di tengah-tengah kegagalan bapaknya dalam kepimpinan dan kerohanian, Yonatan tidak meninggalkan bapaknya. Dia masih berdiri di sebelah bapaknya, menyokongnya dan berbincang dengannya semampu yang boleh. Apabila mereka terpaksa melawan orang Filistin dekat Gunung Gilboa, Yonatan dengan setia berjalan di samping bapaknya. Malangnya, mereka berdua mati di medan perang itu. Sesetengah pembaca menganggap Yonatan adalah seorang yang lemah atau pengkhianat, tetapi ceritanya berkata sebaliknya. Yonatan melayani Tuhan dan mematuhi perintah untuk menghormati dan mengasihi bapaknya, walau bagaimanapun bercelahnya bapaknya. Saul sememangnya diberkati karena mempunyai Yonatan, kalaulah dia sedar dengan lebih awal. Amin. Yesus memberkati.